sistem anti korupsi masih mati. Angka tindak korupsi pidana terus meningkat meski berbagai upaya pencegahan terus dilakukan. Modus korupsi pun terus berkembang. Penangkapan dan hukuman terhadap para pelaku korupsi juga tidak mampu memicu efek jera. Bak pepatah, mati satu tumbuh seribu. Begitu juga koruptor. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat, sejak 2004 hingga 2023, terdapat 601 kasus korupsi terjadi pada pemerintah kabupaten, kota, melibatkan wali kota, bupati, dan jajarannya. Sepanjang 2004 sampai 2022, koruptor yang dipenjarakan karena tindak pidana korupsi ada 344 pimpinan dan anggota DPR dan DPRD, termasuk ketua DPR dan juga ketua DPRD. Ada 38 menteri dan kepala lembaga, ada 24 gubernur dan 162 bupati dan wali kota, ada 31 hakim, termasuk hakim konstitusi, ada 8 komisioner, diantaranya komisioner KPU, Komite Pengawas Persaingan Usaha, dan Komisi Yudisial. Selain itu, juga ada 415 orang dari swasta dan 363 orang dari birokrat. Sangat banyak. Menurut KPK, pengadaan barang dan jasa merupakan wilayah yang paling rawan terjadinya korupsi. Sebagian besar kasus korupsi yang menjerat banyak pejabat daerah hingga pusat melibatkan pengadaan barang dan jasa. Yang terbaru adalah pengadaan kamera pengintai atau CCTV di Bandung Smart City. Para tersangka melibatkan banyak pihak, baik dari eksekutif maupun legislatif, baik dari pemerintah Kota Bandung maupun dari DPRD Kota Bandung. Sistem pengadaan barang dan jasa digital e-procurement yang dibangun untuk mencegah korupsi justru dengan mudahnya bisa diakali. Para vendor dengan gampangnya melakukan persekongkolan di luar, melakukan kesepakatan dan menentukan pemenang. Masifnya perilaku koruptif ini tidak lepas dari tingginya biaya politik, high cost politics, selama pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Bukan rahasia lagi jika para kepala daerah dan anggota dewan harus mengeluarkan biaya ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk menjabat. Juga bukan rahasia jika mereka akan berdaya upaya untuk bisa mengembalikan modal politik yang telah mereka keluarkan. Kondisi itu diperparah dengan lembeknya hukuman bagi para koruptor sehingga tidak memberi efek jera, deterrent effect. Ini bisa dilihat dari hukuman bagi para pelaku korupsi di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan disinergikan dengan KUHP. Berdasarkan undang-undang tersebut, sebagian besar hukuman bagi para pelaku korupsi rata-rata maksimal 20 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Meskipun memang untuk kasus tertentu ada hukuman seumur hidup, tapi dalam praktiknya, rata-rata hukuman untuk koruptor sangat rendah, tidak sampai 5 tahun. Dengan melihat rendahnya hukuman untuk koruptor, sulit jika hukuman tersebut bisa menimbulkan efek jera. Malah seperti ada pegangan untuk koruptor. Mereka siap menjalani hukuman kurungan badan asalkan harta hasil korupsi tidak hilang. Maka tidak ada jalan lain untuk memberi efek jera kepada koruptor selain pemiskinan harus dilakukan. Koruptor tidak takut dipenjara, tapi pasti takut jatuh miskin. Untuk mendukung pemiskinan koruptor dibutuhkan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana atau Undang-Undang PATP untuk merampas aset hasil korupsi. Saat ini, rancangan Undang-Undang Perampasan Aset itu sudah masuk prolegnas prioritas tahun 2023, meski sudah disusun sejak 2008. Untuk itu, perlu kita dorong DPR untuk segera membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang tersebut. Jangan berlama-lama menyimpannya. Jangan sampai ada anggapan DPR sendiri memiliki kekayaan secara tidak sah, lantaran profil kekayaan mereka tidak sesuai dengan pendapatan maupun LHKPN yang disampaikan ke KPK. Untuk meminimalkan korupsi, harus segera dibangun sistem anti korupsi bukan hanya di pemerintahan, melainkan juga di tubuh partai politik. Dengan korupsi yang merajalela, dibutuhkan dukungan semua pihak untuk mencegahnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.